Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Ikhlas, hamba Allah yang mulia, insyaallah kita akan lanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-93 sampai 95. Temanya adalah bantahan kepada orang Yahudi di dalam mengharamkan sebagian makanan. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua kebaikan untuk kita. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang di Palestina khususnya, mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan kasih sayang, rahmah, rizki segera dibukakan oleh Allah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca ayatnya terlebih dahulu. Kita nikmati membaca Al-Quran. Ayat yang ke-93 baris kedua dari atas, kullut ta'ami, halaman 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullut ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzalat Tawrah. Qul fa'tu bit-Tawrati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humul zalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, hubungan ayat yang ke-93 dengan ayat-ayat sebelumnya adalah sebagai berikut. Surah Ali Imran mencakup atau mengandung mulai dari awal sampai ayat yang ke-92, ayat sebelumnya maksudnya, adalah untuk menegakkan dalil tentang penetapan keesaan Allah dan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat-ayat Madaniyah itu topik utamanya adalah mengesahkan Allah dan tentang pengesahan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena surah Ali Imran itu diturunkan di Madinah, Rasulullah bersinggungan bergaul dengan orang-orang Yahudi yang mana mereka keturunan Nabi Yakub atau Bani Israel yang sebelum-sebelumnya nabi-nabi dari kalangan mereka. Nah kemudian ada nabi terakhir yang diharapkan yang munculnya biasanya dari Bani Israel ternyata dari orang Arab, sehingga mereka menolak menolak. Nah Rasulullah dan Al-Quran itu diturunkan, diutus adalah untuk menetapkan keesaan Allah dan menetapkan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu bukan nabi yang palsu, bukan nabi yang apa? Kayak ijazah ada yang asli, ada yang nggak jelas gitu ya. Kalau Nabi Muhammad nabi yang asli, nabi yang apa Pak Aris? Nabi yang asli. Nah kemudian si ahli kitab itu tetap ngeyel, padahal udah diberikan bukti-bukti, buktinya jelas. Nah kemudian mereka tetap mengklaim, mendakwakan dirinya, mengaku bahwa mereka lah
yang seharusnya mendapatkan kenabian, mereka lah yang mempunyai agama yang murni karena mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Emang Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Ibrahim, tetap keturunan Nabi Ibrahim. Nah, pengaruh nabi-nabi sebelumnya itu adalah dari Bani Israel, berat bagi mereka untuk mengakui kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara kepalsuan atau anggapan-anggapan keliru dari orang Bani Israel adalah diungkapkan pada ayat yang ke-93. Di antaranya itu keyakinan yang keliru. Ayo Mas Toto, kullu ta'ami. Kullu ta'ami, setiap jenis makanan kana adalah halal libani Israel, bagi anak cucu Israel, Yakub bin Ishak bin Ibrahim, kecuali maharoma, apa yang diharamkan Israel oleh Israel atau Yakub, atas nafsihi, dirinya sendiri, min qabli, dari sebelum tunazala, diturunkan Taurat. Kul faktu, katakan Muhammad, maka kalian datanglah di Taurat, dengan Taurat, fatluha, lalu bacalah ia untuk membuktikan ucapan kalian, in kuntum, jika kalian adalah shodiqin, orang-orang yang benar. Baik. Jadi mereka itu meyakini yang padahal tidak tertulis di dalam kitab Taurat. Ceritanya saya ulangi adalah sebagai berikut. Sesungguhnya Nabi Yakub sakit parah, maradon syadida, sakit parah. Kemudian dia bernazar, sungguh jika Allah menyembuhkanku, aku akan tidak menyentuh, yakni aku tidak akan mengkonsumsi makanan yang paling aku sukai dan minuman yang paling aku sukai. Makanan yang paling disukai adalah luhumul ibil, daging onta, dan minuman yang paling disenangi oleh Nabi Yakub adalah susu onta. Nah, kemudian Nabi Yakub itu kan dalam bahasa Ibrani itu Israel. Isra itu hamba, il itu Allah, hamba Allah. Itu maknanya demikian. Israel. Nah, karena mbahnya atau kakek buyutnya, datuknya itu nggak mengkonsumsi daging onta dan susu onta, anak keturunannya ikutan, padahal tidak tertera di dalam kitab Taurat. Mana buktinya? Kalau Allah mengharamkan daging onta dan susu onta, mana? Ditantang oleh Rasulullah untuk membuka kitab Taurat yang asli, ternyata mereka nggak berani. Pokoknya klaim-klaim aja itu Mas Toto. Klaim ini pokoknya nggak boleh, pokoknya nggak. Tapi datanya tidak ada. Jangan macam-macam pikirannya kalau masalah datanya tidak ada itu Mas Toto ya. Nah, jangan kemana-mana pikirannya. Itu apa namanya, pokoknya mana? Aslinya mana? Itu nggak ditunjukkan pokoknya. Kata paman saya itu kayak gini, didatangkanlah saksi-saksi. Loh, cuma ditanya mana datanya yang asli kok bulat, ya kan? Nah, akhirnya mereka nggak berani. Fatluha, coba terjemah bebasnya Mas Toto dibaca. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, di atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, jika kamu orang-orang yang benar, jika kamu orang-orang yang jujur, bacain mana ayatnya. Surah apa, ayat berapa yang daging onta, susu onta itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ayat yang ke-94 ini merupakan ancaman. Pak Mandra ganti, famaniftaro. Bismillahirrahmanirrahim. Famaniftaro, maka siapa yang mengada-adakan alallahi terhadap Allah al-kadiba, kebohongan, min ba'di dzalika, langsung min ba'di dzalika, dari sudah itu bukti nyata. Wa ulaika, maka mereka itu humud dzalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi mengatasnamakan Allah. Jadi membuat satu pernyataan, satu pengakuan ini adalah dari Allah. Nah, biasa orang Yahudi seperti itu. Nah, padahal apa yang dinyatakan atau yang disampaikan itu tidak sesuai dengan isi kitab Taurat. Intinya mereka itu adalah mengikuti hawa nafsu, apapun diterjang. Itu keberanian orang Yahudi.
Kok bisa demikian Mas Toto? Ya memang dibikin seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Umat Islam berjuang. Amin. Baik, lanjut Mas Toto. Qul sadaqallah. Qul sadaqallah, katakanlah Muhammad telah benar semua firman Allah. Watabi'u, maka kalian ikutlah millata agama Ibrahim Hanifah yang lurus, wa makana, dan tidak dia jadi minal musyrikin, termasuk dari orang-orang yang musyrik. Baik, maknanya di sini adalah katakanlah wahai Nabi Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah di dalam menjelaskan seluruh makanan yang dihalalkan oleh Bani Israel. Dan sesungguhnya dia Allah, dan sesungguhnya makanan itu diharamkan kepada orang Yahudi adalah sebagai balasan terhadap perbuatan keji mereka. Jadi akhirnya kemarin Pak Alis mikir surah Al-An'am ayat berapa Pak Alis? Kita buka surah Al-An'am 146 halaman 146. Baik, kita baca ayatnya, kita nikmati baca Quran ayat 146 halaman 147, halaman 147, paling bawah itu, baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulli dzufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalaqa bi'am dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Baik Mas Toto, wa 'alal ladzina, dan kepada orang-orang yang hadu Yahudi haroma, kami haramkan kula segala hewan zilufur yang mempunyai kuku, wa minal bakori dan dari sapi, wal ghanami dan kambing, haroma kami haramkan alaihim atas mereka, suhumahuma lemak-lemak dan keduanya, illa kecuali mahamalat apa lemak yang melekat, zuhuruhuma pada punggung keduanya, awil hawaya atau pada isi perutnya usus besar, auma atau apa yang tolato atau apa yang bercampur bi'ahli dengan tulang. Baik, itu kan susah Mas Toto, ya kan? Jadi daging yang bercampur dengan lemak, pokoknya dibikin susah lah. Yahudi dibikin ini nggak boleh, ini nggak boleh. Terus yang boleh apanya? Kulitnya. Terus akhirnya digoreng kayak kerupuk kulit kan kayak gitu, ya kan? Cuman itu aja. Itu adalah hukuman Allah kepada orang Yahudi. Lanjut. Zalika, demikian itu, jazainahum, kami membalas menghukum mereka bibaghihim, karena kedurhakaan kezaliman mereka. Stop. Di antara kezaliman orang Yahudi adalah di sini diberikan penjelasan, kami hukum mereka sebab kezaliman mereka. Bentuk kezaliman itu adalah membunuh para nabi, satu. Kemudian ngambil riba. Jadi praktek riba pertama kali pelakunya adalah Yahudi. Itu adalah sampai sekarang orang yang melakukan praktek riba berarti Yahudi itu kena transfer dosa. Jadi praktek riba pertama kali itu adalah Yahudi. Itu yang dosa-dosa besar loh. Membunuh nabi, riba, kemudian memakan harta manusia dengan cara yang batil. Cara yang batil itu apa? Ujung-ujungnya Freeport, nikel, kekayaan Indonesia itu, dibalik itu semua siapa Mas Toto? Ya kan? Nah itu kan hartanya orang Indonesia. Nah terus dihabisin itu Pak Mandra, dihabisin benar-benar. Itu yang Freeport itu yang tadinya gunung menjulang ke atas, sampai akhirnya ya Allah emas itu isinya.
Seandainya itu dibagi dengan sebenar-benarnya, nggak mungkin Pak Mandra ngojek. Nggak mungkin apa? Pak Mandra ngojek itu. Ya Allah, betapa kasihannya saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita itu kemarin nyari kerja sampai berebut itu di Bekasi dan segala macam. Ya Allah ya Karim. Itu di belakangnya adalah Yahudi. Ya Allah, memang berat itu. Sebenarnya itu Yahudi itu populasinya berapa sih Pak Del? Seluruh dunia itu kira-kira banyak apa enggak sih? 6 juta. Bisa memporak-porandakan Indonesia, apa segala macam itu. Amerika takluk sama Yahudi. Perang ngamuk kuar-kuar. Sekarang cuma kuar-kuar aja nggak berani. Apa namanya? Unjuk gigi kirim kapal induk kayak gitu. Ayo, mikir dua. Karena modalnya udah dekat sekarang Mas Soto. Modalnya apa? Udah habis. Tuh. Jadi karena mereka melakukan dosa besar, akhirnya dihukum oleh Allah. Hukumannya pun ringan, cuman nggak boleh makan beberapa jenis. Wabuh, luar biasa itu orang Yahudi, benar-benar lah. Bunuh nabi, terus makan riba, terus memakan harta manusia tanpa alasan yang benar, dengan cara yang batil. Akhirnya sebagian makanan diharamkan untuk orang Yahudi. Wa 'alal ladzina hadu, yang mereka yang orang Yahudi. Wa 'alal ladzina hadu haramna. Kalau mereka enggak Yahudi ya sudah, apa namanya, halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadu itu artinya beragama Yahudi. Oleh para ulama ahli tafsir, kalau merujuk kepada hadu adalah mereka keturunan yang melakukan dosa besar. Kalau al-Yahud itu masih ada potensi untuk Allah memberikan keputusan yang lain. Ini hadu artinya apa Mas Toto? Hadu. Nanti ada istilah dalam Al-Quran al-Yahudu. Nah, kita buka surah Al-Baqarah halaman 10 baris paling atas ayat 62. Ayat 62. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wan nasara was-sabiina man amana billah wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Pak Mandra. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, mereka beriman pada Allah dan Rasulnya, walladzina, dan orang-orang yang hadu, mereka beragama Yahudi, wan nasoro. Nah, itu yang kita maksud adalah istilah kata hadu. Istilah kata apa? Hadu. Di kadang Yahudi itu ditunjuk dengan hadu dan al-Yahud. Lanjut Pak Mandra. Wan nasoro, dan orang-orang Nasrani, was-sabiina, dan orang-orang sabiin. Man, siapa saja yang amana billahi, beriman pada Allah, wal yawmil akhir, dan hari akhir kiamat, wa amila sholihan, dan dia berbuat kebaikan, walahum, maka mereka ajruhum, pahala amal kebaikan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala, dan tidak ada maupun rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidaklah mereka yahzanun, mereka bersedih hati. Baik, kemudian kita buka halaman 119. Halaman 119. Surah Al-Maidah ayat 69. Surah Al-Maidah ayat 69. Halaman 119.